pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yusuf Suprianto di acara Profesiku. Nah, kali ini pemirsa akan bersama saya dalam 30 menit ke depan. Kita akan mengeksplorasi, cari tahu apa sih tempat ini. Nah, di sini keren banget nih. Padahal saya sedang menggunakan APD. Kalau saya menggunakan APD berarti saya sedang berada di lokasi pertambangan. Nah, di sini ada pohon yang sangat tinggi, cakep deh, bunganya cakep. Ini ada kreasi yang sangat bagus dari sepatunya, seperti punya saya nih, sepatu pertambangan. Ini bukan tempat wisata loh, tapi kita cari tahu dulu ini lokasi apa. Kita tanya dengan orang yang sangat tahu tentang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Profesiku. Pemirsa program Profesiku, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Didi Tribowo. Beliau adalah Ki HSE Division Head di PT Adaro Indonesia. Nah, kayaknya beliau nih yang lebih bagus untuk menjelaskan apa sih tempat ini. Selamat siang Pak Didi Tribowo. Tolong Pak bisa dijelaskan nih, ini tempat ini kok bagus banget nih, sebenarnya nih area apa gitu Pak? Ya, oke, Mas Yusuf, jadi saat ini kita berada di area reklamasi Paringin. Di PT Adaro Indonesia. Iya. Jadi kalau dilihat sekitar sini cuacanya memang sangat enak ya. Enak banget. Rasanya segar gitu ya. Iya, tidak segar. tergambar bahwa ini dulu sebenarnya bekas dari timbunan batuan penutup. Iya. Jadi ini adalah contoh reklamasi dan revegetasi yang dilakukan di PT Adaro Indonesia. Jadi bisa kita lihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini. Gitu. Jadi ini adalah hasil reklamasi Pak ya? Yes. Apa sih reklamasi itu sebenarnya Pak? Bahasa sederhananya biar masyarakat tahu. Nah, bahasa sederhana mengenai reklamasi adalah proses untuk menata, meningkatkan fungsi lingkungan, kemudian memperbaiki kualitas lingkungan, agar nantinya lahan-lahan bekas tambang itu bisa berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Jadi kita mulai tata dulu gimana bentuk lahannya, kemudian nantinya ditanami dengan tanaman-tanaman yang kita pilih sesuai dengan kawasan peruntukan selanjutnya untuk kemaslahatan masyarakat nantinya. Jadi dulu ini ada lokasi tambang Pak ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus gini lokasinya ya. Jadi kira-kira ini sudah berapa lama Pak kok bisa jadi bagus banget kayak gini? Oke, jadi memang ini melalui proses yang panjang. Setelah kita menambang batu bara, sebelumnya kan batuan penutupnya harus dipindahkan. Dipindahkan ke sini. Salah satunya, namanya kalau ditambang itu disebut disposal area atau tempat penimbunan tanah penutup. Nah, sebelum itu ditanami ada proses sebelumnya. Ditata lahannya, di atas permukaannya harus kita lapisi dengan topsoil atau tanah pucuk untuk menambah kesuburannya. Kemudian kita lakukan hydroseeding, jadi tumbuhan yang di dasar ini untuk mengendalikan erosi. Nah, proses hydroseeding ini sudah dilakukan, rumput-rumputnya tumbuh, kemudian dilanjutkan proses penanaman secara manual. Pohon-pohon ini. Nah, pohon-pohon di sekitar kita ini tanaman jabon. Tanaman jabon. Iya, tanaman jabon. Kemudian kita proses itu kita rawat sampai akhirnya seperti ini contohnya. Ini jabon sudah kurang lebih 4 tahun ini. 4 tahun. Ya. Jadi kira-kira 8 tahunan Pak ya bisa seperti ini ya. Betul. Kalau dari proses awalnya penyiapannya 8 tahunan. Ya, Terus apakah memang seperti ini ada aturan atau anjuran dari pemerintah sih Pak kok sampai Adaro bisa mengadakan seperti ini? Oh ya. Pertambangan ini
merupakan industri yang sangat ketat aturan mainnya, baik dari energi sumber daya mineral, ESDM, atau Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satu peraturan yang mengatur adalah Permen ESDM nomor 7 2014 mengenai reklamasi dan pasca tambang. Di situ disebutkan kriteria-kriteria keberhasilan reklamasi seperti apa. Nah, PT Adaro Indonesia mengikuti berusaha untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut sehingga reklamasinya bisa dinyatakan berhasil. Seperti itu. Jadi aturan dari pemerintah sangat banyak dan semua perusahaan pertambangan harus memenuhi atau comply terhadap aturan-aturan regulasi tersebut. Jadi memang dari pemerintah pun ternyata sudah, memang ini adalah aturan dari pemerintah. Jadi Adaro dilihat dari sekian ini sudah berhasil Pak ya, melakukan kegiatan reklamasi. Nah, sekarang saya penasaran banget nih, di dalam lokasi yang sangat bagus ini siapa sih yang ada di dalamnya? Apa aja yang dikerjakan oleh orang yang ada di dalamnya? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, siapa sih yang bisa mengerjakan hal seperti ini Pak? Oke, jadi untuk melaksanakan proses reklamasi ini perlu tim yang solid. Jadi setiap proses reklamasi ada tim-tim yang bertanggung jawab. Nah, salah satu tim yang mendukung proses itu untuk mendukung keberhasilan proses reklamasi adalah tim Litbang R&D Reklamasi. Nah, Litbang Reklamasi itu kalau di kita seksinya namanya Research and Development untuk Mine Reclamation and Mine Closure. Jadi orang-orang di situ yang nanti melakukan penelitian bagaimana jenis karakteristik tanah yang ada di sini seperti apa, karena tambang Adaro cukup luas, karakteristik tanahnya berbeda-beda, kemudian tanaman apa nantinya yang cocok untuk setiap karakteristik jenis tanah itu. Nah, nanti Mas Yusuf bisa mengeksplor lebih jauh kegiatan-kegiatan teman-teman tim Litbang R&D di PT Adaro Indonesia. Jadi ada pekerja Litbang Pak ya, itu keren banget. Litbang kan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang ini. Jadi di sini pun ada kayak disekolahkan lagi gitu Pak ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan tanahnya. Sesuaikan dengan keadaan tanahnya. Jadi di sini ada laboratorium Pak ya untuk menelitinya gitu. Jadi nanti boleh Pak ya kita ke sana. Ya, nanti silahkan mengeksplor di sini kegiatan-kegiatan di Litbang ini, dan output dari Litbang ini nantinya akan digunakan tim operation yang melakukan operation reklamasi maksudnya, yang melakukan kalau di daerah ini yang cocok adalah jenis tanaman tertentu, mereka yang akan melakukan eksekusi di lapangan. Jadi namanya seperti Litbang itu produknya hasil penelitiannya digunakan untuk operasional reklamasi. Bisa mengunjungi nanti di sini ada laboratorium, kemudian ada kolam ikan, kemudian ada hutan yang sudah kita lakukan reklamasi mungkin 10 sampai 15 tahun lalu. Nah, ini hasil-hasil dari Litbang ini. Gitu. Nah, luar biasa Pak ya. Nah, jadi pemirsa, ternyata di dalam lokasi yang sangat indah ini ada namanya Litbang Reklamasi. Jadi itu adalah pekerjaan bagi penelitian dan pengembangan reklamasi. Nah, pemirsa, alhamdulillah sudah sangat jelas tadi informasi mengenai reklamasi dan kenapa ada di sini banyak tumbuhan dan banyak sekali pemandangan yang luar biasa. Dan nanti di segmen yang kedua kita akan mengeksplorasi profesi apa saja yang ada di dalam reklamasi ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Profesiku.